8 kriteria ideal inklusi jurnal terindeks Sinta. IT. Bapak dan Ibu pengelola jurnal. Berikut ini adalah ringkasan dan sedikit penjabaran 8 poin evaluasi diri jurnal di web Arjuna agar sebuah jurnal bisa secara maksimal mendapatkan poin tertinggi di web akreditasi jurnal. 8 poin ini saya ambil datanya dari web Arjuna, URL. 1. Penamaan jurnal ilmiah. Idealnya penamaan jurnal ilmiah harus spesifik sehingga mencerminkan superspesialisasi atau spesialisasi disiplin ilmu tertentu. Skornya 3.0, jika terpaksanya nama jurnal sudah telanjur sama dengan jurnal yang lain seperti banyak jurnal di Indonesia bernama, Jurnal Pendidikan Islam, atau Jurnal Tarbawi, atau Jurnal Penelitian, sebaiknya tidak usah ganti nama tapi fokus and scope jurnalnya diubah supaya distintif, unik, superspesialis beda dengan jurnal lain yang namanya sama atau mirip-mirip. 2. Pranata penerbit. Poin tertinggi adalah jurnal yang diterbitkan oleh organisasi profesi ilmiah. Skornya maksimal 4.0. Ya, karena berarti jurnal itu diakui oleh organisasi profesi ilmiah dan sudah jelas SDM-nya dari author, editor dan reviewer sudah tersedia dan bisa dipastikan SDM tersebut dari berbagai kampus bukan satu kampus saja. Poin yang lebih rendah yaitu skor 3.0 diberikan kepada organisasi profesi ilmiah bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan kementerian, non-kementerian. 3. Penyuntingan dan manajemen jurnal. A. Pelibatan mitra bestari. Idealnya sebuah jurnal melibatkan mitra Bestari berkualifikasi internasional lebih besar dari 50% dari berbagai institusi. Skornya top Marco top 5.0. Skor yang lebih rendah yaitu 3.0 diberikan kepada jurnal yang melibatkan mitra Bestari berkualifikasi nasional lebih besar dari 50% dari berbagai institusi. B. Mutu penyuntingan substansi. Skor 2.0 diberikan kepada mutu penyuntingan substansi yang baik sekali. Mitra Bestari secara ketat menilai naskah, memberikan catatan dan saran perbaikan substansif, sehingga kespesialisan artikel jurnal terjaga. C. Kualifikasi Dewan Penyunting. Idealnya lebih dari 50% penyunting di sebuah jurnal sudah pernah menulis artikel di jurnal ilmiah internasional. Skor 3.0, editor yang baik adalah penulis yang baik. Bukan ahli kritik, tukang reject tapi jarang menulis. Deep Impact, ngantem Enjero, sendirian buat saya pribadi wajah tersenyum, D. Pangkat B. D. Petunjuk penulisan bagi penulis. Skor 2.0 diberikan kepada jurnal yang menyediakan author guidelines atau petunjuk kepenulisan yang terinci, lengkap, dan jelas secara substantif, sistematis dan tersedia contoh atau template. Skor 2.0. E. Mutu penyuntingan gaya dan format. Skor 2.0 diberikan kepada jurnal yang mutu editing gaya dan formatnya baik sekali dan sangat konsisten. F. Manajemen jurnal ilmiah. Skor 2.0 diberikan kepada jurnal yang menggunakan manajemen penyuntingan secara daring penuh. Jika menggunakan manajemen penyuntingan secara kombinasi daring dan surat elektronik skornya 2.0. 4. Substansi artikel. A. Cakupan keilmuan. Idealnya sebuah jurnal skopenya superspesialis, misalnya, taksonomi jamur skornya 4.0. Jika hanya spesialis, misalnya, fisiologi tumbuhan skornya 3.0. Nah yang paling ngeri jika skopenya bunga rampai dan kombinasi berbagai disiplin ilmu, misalnya, MIPA atau sains alam. Skornya 0.0. B. Aspirasi wawasan. Skor 6.0 diberikan kepada jurnal yang aspirasi wawasannya internasional. C. Kepioniran ilmiah dan orisinalitas karya. Skor 4.0 diberikan kepada jurnal yang memuat artikel yang berisi karya orisinal dan mempunyai kebaruan, memberikan kontribusi ilmiah sangat tinggi. D. Makna sumbangan bagi kemajuan ilmu. Skor 3.0 diberikan kepada jurnal yang kontribusi keilmuan artikelnya sangat nyata. E. Dampak ilmiah. Skor 5.0 diberikan kepada jurnal yang dampak ilmiahnya sangat tinggi, jumlah citasi di akun Google Scholar Jurnal lebih besar dari 25, jika jumlah citasi hanya 11-25 skornya 4.0, dan pastikan data publikasi di akun Google Scholar semuanya dari jurnal kita bukan jurnal lain atau akun Google Scholar pribadi kita. F.
Nisbah sumber acuan primer berbanding sumber lainnya. Nisbah sumber acuan primer berbanding sumber lainnya jika lebih besar dari 80% skornya 3.0. G. Derajat kemutahiran pustaka acuan. Derajat kemutahiran pustaka acuan lebih besar dari 80% skornya 4.0. H. Analisis dan sintesis. Analisis dan sintesis jika sangat baik skornya 5.0. I. Penyimpulan. Jika penyimpulan dalam artikel yang diterbitkan hasil sangat baik skornya 3.0. 5. Gaya penulisan. A. Keefektifan judul artikel. Keefektifan judul artikel jika lugas dan informatif skornya 1,0 jika lugas tetapi kurang informatif atau sebaliknya skornya hanya 0.5. B. Pencantuman nama penulis dan lembaga penulis. Pencantuman nama penulis dan lembaga penulis jika lengkap dan konsisten skornya 1.0. Jika lengkap tetapi tidak konsisten, skor 0.5. C. Abstrak. Abstrak yang jelas dan ringkas dalam bahasa Inggris dan, atau bahasa Indonesia, skor 2.0. Jika abstrak kurang jelas dan ringkas atau hanya dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia saja, skor 1.0. D. Kata kunci. Jika keyword ada, konsisten dan mencerminkan konsep penting dalam artikel skornya 1.0. E. Sistematika penulisan artikel. Jika sistematika penulisan artikel lengkap dan bersistem baik skornya 1.0. Jika lengkap tetapi tidak bersistem baik, skor 0.5. F. Pemanfaatan instrumen pendukung. Jika pemanfaatan instrumen pendukung informatif dan komplementer skornya 1.0. Jika kurang informatif atau komplementer skornya hanya 0.5. G. Sistem pengacuan pustaka dan pengutipan. Jika sistem pengacuan pustaka dan pengutipan baku dan konsisten dan menggunakan aplikasi pengutipan standar seperti Mendeley, Zotero atau EndNote skornya 1.0. H. Penyusunan daftar pustaka. Jika penyusunan daftar pustaka baku dan konsisten dan menggunakan aplikasi pengutipan standar seperti Mendeley, Zotero atau EndNote skornya 2.0. I. Penggunaan istilah dan kebahasaan. Jika jurnal menggunakan istilah dan kebahasaan berbahasa Indonesia atau berbahasa resmi PBB yang baik dan benar skornya 2.0. 6. Penampilan. A. Ukuran bidang tulisan. Ukuran bidang tulisan konsisten jika berukuran A4 210x297 mm, skornya bisa 1.0 jika ukuran bidang tulisan konsisten berukuran lainnya seperti B5 skornya 0.5. B. Tata letak. Jika tata letak artikel jurnal konsisten antar artikel dan antar terbitan skornya bisa 1.0. Jika kurang konsisten, skor 0.5. C. Tipografi. Tipografi jika konsisten antar artikel dan antar terbitan, skor 1.0. D. Resolusi dokumen. Resolusi dokumen jika konsisten dan berkualitas dengan resolusi tinggi skornya 2.0. Jika konsisten dan berkualitas resolusi rendah, skor 1.0. E. Jumlah halaman per volume. Jumlah halaman per volume lebih besar dari sama dengan 500 halaman, skor 2.0, 201 sampai 499 halaman, skor 1.0, 100 sampai 200 halaman, skor 0.5. F. Desain tampilan laman website, atau desain sampul. Desain tampilan laman website, atau desain sampul jika berciri khas dan informatif, skor 1.0 tidak berciri khas, skor 0.0. 7. Keberkalaan. A. Jadwal penerbitan. Jadwal penerbitan jika lebih besar dari 80% terbitan sesuai dengan periode yang ditentukan, skor 2.0, jadwal penerbitan jika 40-80% terbitan sesuai dengan periode yang ditentukan, skor 1.0. B. Penomoran penerbitan. Penomoran penerbitan jika baku dan bersistem, skor 2.0, tidak baku tetapi bersistem, skor 1.0. C. Penomoran halaman. Penomoran halaman jika berurut dalam satu volume, skor 1.0, tetapi jika tiap nomor dimulai dengan halaman baru, skor 0.0. D. Indeks tiap volume. Jika indeks tiap volume berindeks subjek dan berindeks pengarang yang terinci skor 1.0, berindeks subjek saja, atau berindeks pengarang saja, skor 0.5.
Penyebar luasan. A. Jumlah kunjungan unik ke laman. Jumlah kunjungan unik ke laman jika lebih besar dari 50 kunjungan unik pelanggan rata per hari untuk jurnal yang terbit skornya 4.0, jika lebih rendah dari itu yaitu 10-50 kunjungan unik ke laman rata per hari untuk jurnal yang terbit skor 2.0. B. Pencantuman di pengindeks internasional bereputasi. Pencantuman di pengindeks internasional bereputasi tercantum di lembaga pengindeks internasional bereputasi tinggi seperti Scopus dan SCIESSCIA-HCI Web of Science, skor 5.0, tercantum dalam lembaga pengindeks internasional bereputasi sedang seperti DOAJ. Jika Bapak dan Ibu ingin jurnalnya terindeks di DOAJ, silakan mempelajari 16 prinsip best practice yang dikehendaki DOAJ pada jurnal ilmiah ESCI Web of Science. Dimension skornya 3.0, jika hanya di Google Scholar skornya cuma 1.0. C. Alamat identitas unik artikel. Diwajibkan dalam akreditasi nasional setiap jurnal memiliki alamat identitas unik artikel yaitu DOI, Digital Object Identifier, tiap artikel yang skornya 2.0.